Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Guru hebat. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata menurut 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Bersama saya Rahmat, asal sekolah SMP Negeri 1 Teluk Batang, CGP Angkatan 7 asal Kabupaten Kayong Utara. Belum. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di forum ini guna untuk melakukan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Sebelum memulai saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mendengar kata budaya positif itu apa yang terlintas di benak Bapak Ibu guru? Boleh memberi tanggapannya Bapak Ibu? Ya, Bapak Saparudin, silakan. Menurut saya budaya positif ialah berkaitan dengan tingkah laku yang baik, kemudian hal-hal yang baik yang kita lakukan di lingkungan di sekolah. Mungkin itu Pak. Hal yang baik yang berada di sekolah. Ada lagi, Ibu? Ya, dari Ibu. Menurut saya budaya positif adalah sesuatu pembiasaan yang baik, pembiasaan positif yang di dalamnya nanti akan ada kegiatan-kegiatan positif yang akan menimbulkan atau menumbuhkan karakter baik pada siswa. Terima kasih Pak Safarudin dan Ibu Wiwin yang telah memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Ya, benar sekali, yaitu budaya positif itu yang berkaitan dengan budaya positif peserta didik kita maupun warga-warga di sekolah, itu untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan budaya positif tersebut. Oke, sebelum maju ke pemaparan berikutnya, saya mohon izin untuk guru-guru senior di sini. Untuk saya memaparkan, bukan saya menggurui, tapi di sini hanya untuk menyebarkan pemahaman dalam pendidikan saya untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Oke, lanjut Pak. Lagi. Ya, di sini konsep utama budaya positif ada 5. Konsep budaya utama budaya positif ada 5. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, jadi konsep-konsep budaya positif ini akan saya paparkan satu persatu untuk semoga kita mendapatkan wawasan berikutnya. Oke, lanjut Pak. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpihak pada guru. Pernah dengar Bapak Ibu? Selama ini Bapak Ibu sudah menggunakan yang mana sekarang? Ibu Mira, boleh berikan pendapatnya sekarang sudah menggunakan pembelajaran yang mana? Berpihak pada murid atau berpusat pada guru?
Ya, berpihak pada murid. Itu seperti apa Bu Mira? Coba jelaskan. Jadi di dalam pembelajaran berpihak kepada murid, jadi saya meminta siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi betul sekali berpihak pada murid yaitu meminta siswa untuk lebih aktif ya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, jadi idealnya memang seperti itu pembelajaran saat ini. Idealnya memang harus berpihak kepada murid. Nah, jadi paradigma barunya yaitu di sini pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi di sini artinya sesuai dengan kebutuhan murid ya. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi paradigma barunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya sesuai dengan kebutuhan murid. Kita tahu siswa kita itu tentunya berbeda-beda sikap atau berbeda-beda karakter. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan dasar murid ya, yang sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini profil pelajar Pancasilanya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan diwujudkan oleh pendidikan kita, yaitu yang pertama berkebinekaan global ya, berkebinekaan global. Yang kedua adalah bergotong royong. Yang ketiga kreatif, bernalar kritis ya, artinya dia bisa berpikir kritis dengan perubahan-perubahan. Kemudian yang kelima mandiri. Yang terakhir beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi keenam dimensi inilah yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan kita saat ini. Oke, lanjut Pak. Ya, teori kontrol, tahu. Ya, teori kontrol di sini sering terjadi miskonsepsi terhadap teori kontrol ya. Jadi yang sering terjadi adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid ya. Kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya kita tidak mengontrol murid ya, tapi murid itu sendirilah yang mengontrol dirinya. Kemudian ada yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Jadi selama ini kita menganggap kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian lanjut, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermartabat. Saya ulangi, bahwa yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, jadi teori kontrol selama ini itu terjadi miskonsepsi bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa atau murid kita ya. Jadi bahwa sebenarnya kontrol pusatnya ada di siswa itu sendiri. Mungkin saya akan memberikan contoh permainan sedikit ya. Coba saya minta Pak Saparudin menuliskan di secari kertas, tulis apa salah satu kalimat ya, siap ya. Kertas kecil ya, kecil saja. Tulis bagus. Kemudian dilipat
dan digenggam sekuat tenaga. Saya minta bantuannya Bu Muryani. Lakukan apapun agar Udin mau membuka tangannya dan Pak Udin mempertahankan semampunya. Bujuk sebisa mungkin. Merayu. Melayu. Ada cara lain Bu Muryani? Ada cara lain? Bukan Pak Wanda. Nah, kan berhasil lagi. Bukan Pak Wanda. Tangan yang baik adalah tangan sebelah kanan. Tangan yang baik adalah tangan sebelah kanan. Bukan Pak Wan bilang. Boleh juga tangan ini Pak Udin. Pak Wan. Selamat pagi Pak Udin, apa kabarnya? Oke, cukup. Terima kasih Bu Muryani dan Pak Saudari. Tepuk tangan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa yang memegang kontrol sepenuhnya pada secari kertas itu adalah si siswanya itu sendiri. Artinya kita walaupun memaksa, kalau siswanya tidak mau tidak akan bisa, ya. Walaupun siswanya terpaksa membuka, itu artinya bukan karena intrinsik, melainkan ekstrinsik, karena mungkin takut dihukum atau takut kena keluar dari sekolah, ya. Oke, lanjut Pak Ijam. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Nah, ini mungkin sering kita hadapi juga, bahwa kita merasa orang lebih dewasa dari anak, ya. Kita merasa kita memiliki hak untuk memaksa mereka, ya. Ini mungkin yang paradigma yang harus kita rubah. Lanjut aja. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan, ya. Di sini kita bisa melihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, stimulus respon di sini kita mencoba mengubah agar pandangan orang sama dengan kita, ya. Kita ingin orang sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi kita tidak bisa mengubah orang, tapi kita hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dapat dilihat suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan peserta didik kita itu pasti memiliki tujuan. Kalau dia nakal, berkelahi, pasti ada tujuan dalam hati mereka, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya itu. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini mungkin saya pernah juga, kalau kita bujuk siswa gagal, kadang dipaksa supaya mereka mau. Itu artinya sama juga, itu terjadi mungkin karena siswanya mungkin mau, tapi mungkin suatu hari akan mengulang lagi, karena bukan berdasarkan intrinsik, melainkan ekstrinsik faktornya, ya. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya.
Ya, sehingga kita ditekankan untuk lebih bisa berkolaborasi dengan peserta didik agar bisa menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa terintimidasi begitu ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah ya. Teori pilihannya yaitu berpikir menang-menang ya. Kita mencari solusi jadi yang sama-sama istilahnya enak sama enak lah ya, seperti itu. Oke, lanjut aja. Nah, kemudian poinnya disiplin positif di sini. Apakah makna disiplin ya? Ya, jadi disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar ya. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Cenderung umum menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi selama ini kita menganggap disiplin itu tidak enak ya, seperti paksaan ya. Padahal kalau kita meyakini suatu yang kita yakini, maka disiplin di sini kita cenderung lebih keluar dari dalam diri sendiri. Seperti hobi misalnya ya. Mungkin kita hobi sesuatu, dalam otomatis diri kita akan disiplin sendiri karena hobi yang kita jalani ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi diharapkan siswa-siswa kita nantinya mereka disiplin bukan karena faktor takut kena marah atau faktor kena hukum ya. Jadi kita harapkan mereka disiplin itu karena faktor dari intrinsik sendiri atau intrinsik ya. Ya, lanjut aja. Nah, kebutuhan dasar manusia ya, poin berikutnya. Kebutuhan dasar di sini artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi ya. Lanjut aja. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tahan aja. Yang satu bertahan hidup ya, bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau di sekolah mungkin meja, kursi ya, ruang kelas yang baik ya. Itu yang pertama, yang bertahan hidup ya. Kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Ya, indikatornya adalah rasa diterima, dipedulikan sebagai siswa atau berbagi dan bekerja sama ya dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin atau berprestasi ya. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah. Nah, yang terakhir adalah kesenangan ya, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, inilah yang kadang membuat siswa kita kadang di kelas itu tidak fokus atau kita ajarkan itu bermain sendiri. Berarti ada dari salah satu 5 ini yang tidak terpenuhi ya. Mungkin faktor nomor 5 tidak terpenuhi ya. Nah, makanya pembelajaran berdiferensiasi itu jadi kita sesuai dengan kebutuhan siswa
Jadi mungkin ada siswa yang belajarnya tidak ingin serius benar, mau ada gurau-guraunya. Berarti faktor kesenangannya yang harus kita penuhi, ya. Nah, mungkin ada siswa yang bekerja kelompok tapi tidak ada kelompoknya, menyendiri. Berarti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 2, ya. Sehingga kebutuhan dirinya merasa diterima dan dipedulikan itu diabaikan, sehingga dia jadi menyendiri, ya. Tapi coba dia diterima dan dipedulikan dan dihargai, mungkin dia tidak akan menyendiri. Ya Ibu, mungkin sampai di sini bisa dipahami ya penjelasannya ya. Boleh bertanya, Pak? Oh silakan Bu Eko. Oke, terima kasih pada Pak Ahmad. Saya melihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, ada 1 sampai 5 di sini yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi. Terus yang saya mau tanyakan, ini kan untuk siswa, kita kan memberi pelayanan ke siswa. Dalam satu kelas, otomatis kan berbeda-beda. Bagaimana solusinya atau caranya kita bisa memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu secara keseluruhan? Kira-kira bisa nggak? Tolong caranya kira-kira bagaimana? Supaya kami bisa menjalankan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko atas pertanyaan yang luar biasa sekali. Mungkin sebelum saya menjawabnya, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya menjawabnya. Gimana? Pak Sabi'i mungkin? Ya, silakan Bu Muriani. Oke, mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Buana itu pertama. Kita ketahui bahwa dalam satu kelas saja ada 32 anak, tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dilihat dari latar belakang keluarganya, dilihat dari pola asuhnya dan sebagainya. Nah, gimana cara kita mengenal? Bagaimana cara kita mengenal peserta didik misal di suatu kelas itu? Yang pertama yang harus kita kenal, kenali diri anak itu. Dari mana latar belakang keluarganya, bagaimana pola asuhnya. Mungkin yang pertama yang kita harus kita kenali ya seperti apa pribadi anaknya, latar belakang keluarganya, bagaimana prestasi akademiknya, bagaimana emosionalnya, seperti itu. Kalau untuk mengenalnya tentu kita tak bisa sendiri Pak, kita bisa melibatkan guru-guru yang lain, misal wali kelas, misal guru BK, misal juga dari guru-guru yang lainnya. Mungkin ada itu. Kuncinya adalah kita mengenali seperti apa anak itu melalui kerjasama dengan guru bidang studi, dengan guru wali kelas. Dengan mengenal siswa itu kita dapat memberikan kasih sayang dan memberikan rasa diterima. Mungkin anak itu akan menjauh dari kita. Dia menganggap, oh bapak itu garang ya dengan saya. Kenapa dia bisa beranggapan seperti itu? Mungkin salah satunya kita tidak mendalami karakteristik anak itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Muriani. Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan Bu Muriani tadi. Mungkin di sini yang pertama kita harus mengetahui dulu karakter dari peserta didik kita. Jadi diagnosis awal itu memang sangat perlu agar kita bisa menentukan metode pembelajaran yang tepat dan tepat. Jadi kita bisa membuat model pembelajaran seperti apa yang bisa mencakup kebutuhan dasar murid di kelas, ya. Nah, jadi mungkin dari model pembelajarannya Pak Eko kita mencoba mencakup untuk mungkin kita masukkanlah di sini ada humornya, ada bermainnya, ibaratnya dalam kelompoknya kita selalu mengawasi, ya.
selalu mengawasi jika dia berkelompok, mungkin ada siswa yang tidak diterima kelompoknya, mungkin kita bisa melakukan pendekatan, ya, pendekatan kepada siswa tersebut, memberi penguatan agar siswa tersebut bisa kembali lagi ke kelompoknya semula, ya. Jadi mungkin itu Pak Eko sudah bisa dibayangkan. Terima kasih Pak Eko. Oke, lanjut Pak Ijal. Nah, jadi berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, ya. Jadi setiap tindakan manusia pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi pertanyaannya biasanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Mungkin itu yang sering terjadi pertanyaan dalam hati siswa, ya. Yang kedua, ini adalah motivasi eksternal, ya, namanya. Artinya dia menghindari hukuman saja. Artinya itu motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau dari institusi atau imbalan atau pujian lah, seperti itu, ya. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Pertanyaannya seperti itu. Itu juga motivasi eksternal. Jadi siswa itu melakukannya hanya untuk mendapatkan hadiah mungkin atau mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal, ya. Jadi pertanyaan dasarnya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Jadi jika peserta didik sudah berpikir seperti itu, artinya dia sudah terdapat motivasi internal di dalam dirinya. Misalnya dia datang sebelum jam 7, dia dalam dirinya tentu saja dia meyakini nilai-nilai kedisiplinan waktu yang dia yakini, ya. Oke, lanjut aja. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Di sini hukuman itu ciri-cirinya menyakitkan, ya. Tentu saja menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid merasa takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan atau hadiah, ya, nah, di sini tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, ya. Mungkin ada yang iri dengki, itu bisa merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Menghukum dengan sistem ranking. Jadi penghargaan itu malah menjadi hukuman di sini. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya. Jadi di sini penghargaan tidak dianjurkan untuk peserta didik kita, karena penghargaan tertinggi dari peserta didik adalah pencapaian mereka, ya. Jadi ketika mereka belajar, jadi penghargaan tertinggi mereka adalah ketika mereka berhasil belajar atau berhasil menjadikan karakter dirinya menjadi lebih baik. Itulah hadiah terbesar untuk peserta didik. Oke, lanjut aja. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ada konsekuensi dan restitusi, ya. Ciri-cirinya, konsekuensi itu penguatan jangka pendek, ya. Jadi hanya jangka pendek saja konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ya. Stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ya. Konsekuensi itu seperti misalnya jika siswa terlambat, konsekuensinya apa? Misalnya, jadi itu mungkin hanya penguatan jangka pendek saja, ya. Jadi siswa mungkin itu termasuk faktor eksternal. Nah, yang kedua adalah restitusi. Murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau dirinya sendiri yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan.
Itu restitusi nanti ada penjelasannya di belakang. Oke, lanjut dulu saja. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana, tiba-tiba, ya. Jadi ada siswa terlambat misalnya tidak atau tidak mengerjakan PR, kita refleks aja nyuruh mereka push up misalnya ya, atau lari, ya. Itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dihukum, tidak tahu mau apa lagi ya, seperti itu ya. Mungkin setelah dihukum disuruh pulang atau disuruh masuk lagi, jadi belum tahu. Kemudian bersifat satu arah, artinya hanya dari guru biasanya ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis ya. Ini yang sering terjadi, hukuman fisik atau psikis. Yang lebih bahaya lagi yang psikis biasanya sampai diingat sampai dah besar masih ingat ya. Oh, saya dulu pernah dihukum ibu ini ya, biasanya bapak itu ya. Itu biasanya. Yang kedua adalah konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid berbuat tetap tidak nyaman ya, karena ada konsekuensinya bisa bila melanggar. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid ya, kalau konsekuensi seperti itu. Jadi kita juga selalu memonitor siswa mana yang melanggarnya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah restitusi, ciri-cirinya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di situ ada dialog antara guru dan murid, bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi murid. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, jadi di situ juga ada kolaboratif antara guru dan murid agar menciptakan solusi-solusi baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 ya. Nah, stop dulu belajar. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada posisinya ada di mana di sini? Kalau saya mungkin bisa menghukum, bisa membuat merasa bersalah, bisa jadi pemantau, bisa jadi teman ya. Tapi yang dominan yang mana biasanya? Pemantau, merasa bersalah ya. Coba kita lihat, lanjut baca. Nah, stop dulu ya. Contoh posisi kontrolnya ya, penghukum. Ada siswa terlambat, hormat tiang bendera 1 jam. Ini berarti apa posisinya penghukum ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-katanya seperti ini. Sudah berapa kali ibu bilang, bah, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah ya. Kemudian yang ketiga adalah teman. Biasanya, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, sudah kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Ya mungkin itu posisi teman ya. Kemudian posisi pemantau. Kamu sudah terlambat masuk sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu sifatnya pemantau ya. Kemudian terakhir adalah manajer. Nah, bukan manajer perusahaan di sini ya, Bu. Jadi manajer sebagai manajer peserta didik. Biasanya pertanyaannya, kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Itu adalah posisi manajer. Jadi yang paling baik menurut Ibu posisi mana? Ya, posisi manajer. Oke. Stop aja. Itu ini jawabannya semua. Jadi mau ngetes sebenarnya. Udah. Nah. Kamu lagi apa sekarang? Udah ketawa aja. Lari, berarti hukuman ya. Hukum. Ya, yang kedua tes. Kenapa kamu tidak mau mengerjakan PR? Ibu kecewa sama kamu. Ya, coba lihat. Iya, betul sekali.
membuat rasa bersalah. Kemudian, ayolah jangan seperti ini. Patuhi peraturan sekolah. Teman ya. Tidak saya acak ya, lupa ya. Ya, berikutnya kamu tidak memakai seragam sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini berarti pemantau. Dia mau memantau peraturan ya. Kamu tahu kesalahanmu, apa yang kamu lakukan, yaitu manajer. Oke, lanjut belajar. Nah, di sini kemudian poin berikutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab, Pak Sapi'i? Dia udah dapat dulunya di sini, tapi detik dia jangan bosan ya Pak. Ya, jadi kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Contohnya, simpelnya seperti ini. Jika ibu berkendara menggunakan helm, apa tujuan ibu? Melindungi kepala. Artinya ibu meyakini memakai helm itu dapat melindungi kepala, seperti itu ya. Jadi itulah kalau aturan harus pakai helm. Banyak orang yang masih tidak pakai helm. Artinya masih banyak yang meyakini bahwa tidak pakai helm pun tidak apa-apa ya. Seperti itu ya perbedaannya. Ya, jadi kalau ketika kita sudah meyakini, apa yang kita yakini pasti akan dijalankan, begitu. Ya, di sini ciri-cirinya keyakinan kelas bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi umum ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, artinya tidak menggunakan kata-kata negatif seperti dilarang atau jangan atau tidak boleh atau tidak boleh mencontek. Nah, jadi katanya jangan seperti itu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, tidak usah panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga bisa disepakati bersama. Oke, next saja. Ya, berikutnya adalah tadi segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut buku Gosen ya, dalam 2004. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, mencari solusi atas kesalahan yang peserta didik lakukan. Next. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan apa ya. Biasanya menstabilkan identitas seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati atau yang telah dibuat di kelas. Kemudian tanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi. Coba lanjut saja. Nah, ini adalah contoh dalam segitiga restitusi, dalam poin menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya
anak yang membuat kesalahan pasti dalam hatinya kacau, galau, takut, ya Bu, Pak Ibu. Nah, jadi di sini kita tugasnya menstabilkan identitas. Artinya kita menenangkan dulu peserta didik tersebut, ya. Dengan kata-katanya biasanya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi kok, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, sehingga peserta didik tersebut jadi tenang dulu ya, tenang dulu hatinya. Oke, lanjut dulu aja. Kemudian validasi kebutuhan ya. Membantu di sini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Pasti ada yang tidak terpenuhi ketika siswa melakukan kesalahan ya. Biasanya kata-katanya guru itu, kamu bisa saja melakukan yang hal lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, seperti itu. Kemudian kamu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa pentingnya bagi kamu? Nah, seperti itulah kira-kira contoh kata-kata dalam memvalidasi kebutuhan peserta didik. Lanjut aja. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah menggugah keyakinan mereka untuk berbuat yang lebih baik lagi. Ini contoh membuat keyakinan di kelas yang sudah saya lakukan ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Dan belajar. Oke, terima kasih. Sekian dari pemaparan dari saya. Berikutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oke ya. Jadi budaya positif itu, mudah-mudahan kelima budaya positif yang saya paparkan tadi bisa menjadi pemahaman atau pengetahuan baru yang bisa kita coba mulai atau kita terapkan di sekolah kita agar bisa mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya semua tidak lepas dari kerjasama tim atau kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat maupun orang tua siswa untuk memenuhi budaya positif atau pemenuhan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu guru di sini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang bisa menjadi panutan dan tauladan bagi peserta didik kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kita hari ini kabarnya baik-baik saja. Semoga kalian sehat semua senantiasa ya. Oke, pada hari ini Bapak akan membuat sebuah keyakinan kelas. Pernah dengar sebelumnya keyakinan kelas? Belum pernah? Keyakinan kelas itu kurang lebih seperti peraturan di kelas ya.
Cuma peraturan ini sifatnya memaksa atau dengan kata-kata negatif seperti jangan membuang sampah. Jangan itu artinya kata-kata negatif ya. Nah, jadi dengan peraturan mungkin kalian ada yang menerima peraturan itu, ada yang tidak menerima ya. Mungkin ada yang terpaksa menjalankan peraturan itu. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian yakini dan kalian jalankan dengan hati kalian atau apa yang kalian yakini ya. Seperti contohnya kalian pakai motor, kenapa kalian pakai helm kalau pakai motor? Supaya apa? Berarti kalian meyakini kalau pakai helm itu bisa menjaga keselamatan ya. Artinya tanpa disuruh pun kalian udah pakai helm sendiri kan. Begitu juga peraturan. Nah, nanti kalian membuat masing-masing membuat keyakinan kelas yang kalian yakini ya. Tapi ingat, keyakinan itu tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti jangan atau tidak boleh atau dilarang ya. Misalnya contoh kalau peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, diganti oleh keyakinan kelas yaitu apa? Menjaga kebersihan. Ya. Itu kalimatnya. Kalau misalnya contoh lagi, kalau dilarang atau jangan mencontek. Nah, diganti dengan kata positif gimana? Jujur, ya. Diganti dengan kata jujur. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi nanti kalian masing-masing membuat suatu keyakinan kalian. Satu saja ya, satu saja. Keyakinan kelas yang akan kita sepakati dan kita jalankan dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, bisa dipahami? Jika ada yang nanti yang sama, mungkin akan kita jadikan satu saja ya. Jadi masing-masing orang adalah satu, ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Gimana? Piket gitu Pak. Oh, piket. Disiplin. Menyimak atau mendengarkan saat guru sedang menjelaskan. Kalau bisa kalimatnya disingkat ya. Menyimak itu artinya apa? Mendengarkan itu artinya apa? Menghargai atau menghormati. Itu mah, ya. Menghargai atau menghormati. Kalau mendengarkan guru kan berarti menghormati. Baik, terima kasih kalian sudah membuat suatu keyakinan kelas yang akan kalian sepakati bersama ya. Berikutnya Bapak akan seleksi keyakinan kelas mana yang sama akan Bapak jadikan satu saja ya. Baik, berikutnya kalian harus menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kalian buat bersama-sama ya. Untuk apa? Agar kalian selalu mengingat, biar tidak lupa apa yang telah kalian sepakati. Oke? Silahkan maju satu persatu dari sana ya. Langsung saja. Baik, terima kasih
kegiatan membuat keyakinan kelas kita pada hari ini telah selesai. Dan apa yang kalian yakini atau kalian sepakati setelah dirangkum menjadi 8 keyakinan kelas ya. Nah, jadi siapkah kalian menjalankan keyakinan ini? Ya, harus ditanamkan di dalam hati supaya disiplin atau aura positifnya tetap terjaga di dalam pembelajaran maupun di dalam sekolah. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjalankan kesepakatan kelas ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidul. Pagi, Pak. Selamat pagi Nak Saidul. Bapak lihat beberapa hari ini kamu datang pukul 7.20 ya. Betul? Padahal sekolah kita kan masuk pukul 7. Sebenarnya jalan saya datang terlambat. Sepeda saya rusak, Pak, belum sempat diperbaiki. Oh, sepeda kamu rusak. Bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan coba meminta tolong kepada abah saya untuk memperbaiki sepeda saya supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Siapa saja orang yang di rumah yang bisa membantu kamu mengatasi masalah ini? Selain abang, di rumah juga ada ayah saya, Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, betul sekali. Kamu juga harus bisa menghargai waktu ya. Kapan kamu akan memulainya? Mungkin selepas pulang sekolah, Pak. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya mencoba tidak akan terlambat lagi dan saya akan menghargai waktu. Baik, silakan sekarang kamu masuk ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tanggapan peserta didik saya setelah mengikuti kegiatan segitiga restitusi. Jadi menurut Dek Nurul, bagaimana kesannya setelah mengambil video tadi? Dari kegiatan ini saya belajar bahwa dalam melakukan tindakan tidak perlu gegabah dan tidak perlu berlebihan dan harus tetap mengontrol emosi. Udah sekian. Baiklah, kira-kira bisa tidak diterapkan di sekolah, Nak Nurul? Itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah agar peserta didik lebih bisa mengontrol emosinya. Baik, terima kasih Nak Nurul. Semoga kedepannya bisa menjadi anak pribadi yang lebih baik lagi ya. Bisakah kegiatan seperti tadi kita terapkan di sekolah dulu? Bisa, Pak. Dalam memperbaiki masalah, bisa dengan menguatkan keyakinan kelas dan melaluinya dari diri sendiri. Artinya ke depan bisa diterapkan di sekolah gitu ya? Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih Dul. Ya, Pak.